Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pemirsa ACTV yang dirahmati Allah, kita berjumpa kembali dalam program Ustaz Menjawab hari Kamis yang mulia ini. Di studio telah hadir qari kita Abi Husaini untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Kepada Abi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamin lillahi syuhada'a bil qist wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala an la ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa'adallahu alladhina amanu وعملوا الصالحات وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Terima kasih Habib Husaini telah membaca ayat suci Al-Quran, yakni surat Al-Maidah ayat 8 dan 9 yang dibacakan oleh Habib Husaini. Ya ayyuhalladzina amanu
kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan. Karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Dan janganlah kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah. Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh, lahum maghfiratun wa ajrun 'adzim. Bahwa mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar. Pemirsa CTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini sengaja topik yang kita pilih adalah Al-Khulafaur Rasyidin. Jadi pemimpin yang adil dan bijaksana. Itu artinya. Siapa mereka itu? Mereka itu ada banyak orang. Tapi yang sangat penting adalah 4. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, itu sahabat utama Rasulullah. Yang kedua Umar bin Khattab Al-Faruq, sahabat juga. Yang ketiga Utsman bin Affan Nuraini, jadi sahabat Rasulullah. Yang keempat Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Ali bin Abi Thalib. Nah, itu gelar-gelar yang saya sebutkan ujungnya tuh. Itu 4 khalifah Al-Khulafaur Rasyidin yang sangat terkenal. Tapi juga masih ada di samping mereka itu ada yang namanya Abdullah bin Zubair. Itu khalifah yang adil dan bijaksana juga. Ada Hasan bin Ali cucu Rasulullah, khalifah yang adil dan bijaksana juga. Ada Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang adil dan bijaksana. Ada juga namanya Harun Ar-Rasyid, dari Daulat Bani Abbasiyah, orang yang adil dan bijaksana. Kemudian kita kenal juga ada Muhammad Al-Fatih dari Istanbul, Turki. Dia juga dikenal adil dan bijaksana. Dan dari Nanggro Aceh kita kenal Sultan Iskandar Muda. Jadi pemimpin-pemimpin yang adil dan bijaksana. Dan ini perintah Allah kepada pemimpin untuk memimpin secara adil dan secara bijaksana. Jangan sekali-kali seorang pemimpin itu tidak adil. Misalnya tidak adil itu sangat mengutamakan daerahnya, sangat mengutamakan sukunya, sangat mengutamakan familinya. Itu tidak boleh di dalam Islam. Di dalam Islam itu harus diberi hak kepada yang berhak. Jadi berikanlah hak kepada yang berhak. Jadi menurut kemampuannya, menurut tanggung jawabnya. Oh, menteri itu banyak tanggung jawabnya, banyak gajinya. Anggota DPR banyak tanggung jawabnya, banyak gajinya. Di bawah-bawah itu sedikit-sedikit. Gubernur banyak gajinya, tapi bupati harus kurang lagi, camat kurang lagi, kecil kurang lagi, rakyat juga harus diperhatikan. Jadi harus ada keadilan di situ. Harus ada keadilan. Jadi khalifah-khalifah Rasulullah, arti khalifah itu pengganti, Abi. Khalifah Rasulullah itu pengganti Rasulullah. Jadi pengganti dalam apa? Dalam makna pengganti dalam makna memimpin, menjadi kepala negara. Bukan berarti menggantikan Rasulullah di dalam agama, tidak. Karena Rasul sudah ditutup, di pintu Rasul itu, pintu Nabi sudah ditutup oleh Allah, tidak ada lagi setelah Rasulullah.
Rasulullah itu nabi yang terakhir, ya. Khatimil anbiya'i wal mursalin. Jadi Rasulullah itu Untuk Rasul. penutup segala nabi dan rasul. Ya. Jadi kalaupun disebut Abu Bakar pengganti dari Rasulullah, itu pengganti dalam makna memimpin dunia, memimpin administrasi negara. Begitu juga setelah Abu Bakar wafat, nanti digantikan oleh Umar bin Khattab juga sebagai pengganti khalifah. Khalifah itu artinya pengganti. Digantikan oleh Utsman bin Affan, digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian digantikan terus dan terus oleh Khalifah Bani Umayyah dan Khalifah Bani Abbasiyah, Khalifah Bani Fatimiyah, Khalifah Bani Buwayhi, Khalifah banyak sekali ya. Diganti terus, jadi kepemimpinan itu tidak pernah putus habis. Pemirsa Aja TV yang dirahmati Allah, seorang pemimpin yang adil itu akan mendapat kasih sayang Allah SWT kepada mereka, dan surga mereka itu lebih tinggi dari surga kita, dari surga orang biasa yang tidak jadi pemimpin. Tetapi sebaliknya, pemimpin yang jahat, pemimpin yang zalim, tidak adil, neraka mereka lebih panas dari neraka orang awam gitu ya. Jadi kalau jadi pemimpin itu harus adil. Karena adil itu perintah Allah. I'dilu, berbuat adillah kamu. Itu kan fi'il amar, kalimat perintah. Kenapa Allah memerintahkan manusia itu berlaku adillah kamu? Karena keadilan itu ya aqrabul litaqwa, mendekati takwa dia. Jadi orang-orang yang adil itu takwa. Orang takwa itu adil. Inilah pemirsa Aja TV sebagai pengantar ya. Mudah-mudahan cukup menarik memang ya. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah jeda iklan berikut.